Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kita lanjutkan pelajaran bahasa Arab kita, yang mana pada pembahasan lalu kita telah uraikan tentang isim isarah, ya kan? Tapi ada yang masih mengganjal dan bikin bengong, yakni mengapa kata masjid digolongkan sebagai muzakkar, sementara kata sayyarah digolongkan sebagai muannas? Apa yang bisa dijadikan ciri bagi muzakkar atau muannasnya suatu isim? Nah, jawabannya ada di pelajaran kita kali ini. Sebelum kita mulai, monggo siapkan alat tulisnya. Dan jangan lupa, segelas kopi dan camilannya. Sekarang, waktu dan mikrofon kita serahkan kepada Bang Admin. Baik, sekarang kita lanjutkan. Cara membedakan isim mudzakkar dan muannas. Dalam bahasa Arab, setiap kata benda atau isim memiliki sifat yang menentukan apakah ia termasuk dalam kategori laki-laki atau mudzakkar, ataukah perempuan atau muannas. Pemahaman ini sangat penting dalam ilmu nahwu, karena berpengaruh pada tata bahasa seperti kesesuaian antara kata benda dan kata sifat, serta penggunaan kata ganti yang benar. Agar lebih mudah dalam memahami perbedaan antara isim mudzakkar dan muannats, mari kita bahas secara rinci. Dalam bahasa Arab, isim dibagi menjadi dua kategori utama. Pertama, isim mudzakkar, yakni kata benda yang menunjukkan jenis laki-laki. Yang kedua, isim muannats, yakni kata benda yang menunjukkan jenis perempuan. Ya. Jadi setiap kata benda dalam bahasa Arab pasti termasuk salah satu dari dua kategori ini. Kalau bukan mudzakkar, ya muannats. Walaupun dia tidak memiliki jenis kelamin, walaupun dia benda mati, bahkan benda yang tidak ada wujudnya seperti udara dan seterusnya. Dalam bahasa Arab, setiap isim itu telah dikategorikan dalam salah satu, kalau tidak mudzakkar, ya muannats. Sekarang pengertian mudzakkar dan muannats. Ada mudzakkar hakiki dan ada pula mudzakkar maknawi. Mudzakkar hakiki yaitu kata benda yang menunjukkan makna laki-laki yang benar-benar ada dalam kehidupan nyata. Mudzakkar hakiki yaitu kata benda yang menunjukkan makna laki-laki atau jantan juga, ya, yang benar-benar ada dalam kehidupan nyata. Ya. Seperti rajulun, laki-laki, waladun, anak laki-laki, abun, bapak atau ayah, Muhammadun, yakni nama laki-laki. Kemudian ada pula mudzakkar maknawi. Ada pula mudzakkar maknawi, yaitu kata benda yang secara makna dianggap laki-laki. Secara makna saja dianggap laki-laki, walaupun tidak ada jenis kelaminnya. Ya, walaupun dia benda mati, bahkan tidak bisa dilihat, tapi dalam bahasa Arab, dia tetap dikategorikan sebagai mudzakkar. Seperti baitun. Baitun tergolong dalam mudzakkar. Baitun tergolong sebagai mudzakkar. Masjidun juga tergolong sebagai mudzakkar. Hajarun, batu, juga mudzakkar. Walaupun tidak memiliki ciri-ciri kelaki-lakian secara zahir, secara lahiriah. Nah, tapi dalam bahasa Arab, dia dikategorikan sebagai mudzakkar. Nah,
Berikutnya tentang mu'annas. Mu'annas juga ada yang hakiki, ada yang maknawi. Mu'annas hakiki yaitu kata benda yang menunjukkan makna perempuan yang benar-benar ada dalam kehidupan nyata. Mu'annas hakiki yaitu kata benda yang menunjukkan makna perempuan yang benar-benar ada dalam kehidupan nyata. Ya. Seperti imro'atun, wanita. Bintun, anak perempuan. Ummun, ibu. Aisyatu, nama perempuan. Nah. Lalu ada pula mu'annas maknawi. Mu'annas maknawi yaitu kata benda yang secara makna dianggap perempuan. Kata benda yang secara makna saja dia dianggap sebagai perempuan. Meskipun tidak memiliki tanda mu'annas secara lahiriah. Ya, dia bukan perempuan atau betina yang memiliki ciri lahiriah, namun dikategorikan saja, ya, dianggap sebagai perempuan. Contohnya adalah matahari. Matahari ternyata di dalam bahasa Arab tergolong sebagai mu'annas. Nah. Kemudian rumah. Darun. Darun. Dia tergolong sebagai mu'annas. Baik. Sekarang cara mudah mengetahui muzakkar dan mu'annas. Cara mudah mengetahui muzakkar dan mu'annas. Mana kata benda yang tergolong muzakkar, mana kata benda yang tergolong mu'annas. Baik. Nah, kata benda dalam bahasa Arab hanya terdiri dari dua bagian umum saja. Kalau bukan laki-laki, ya perempuan. Nah, tidak ada tengah-tengah. Tidak ada tengah-tengah. Untuk membedakan isim muzakkar dan mu'annas, ada beberapa tanda yang bisa diperhatikan. Pertama, jika kata tersebut menunjukkan laki-laki secara hakiki, maka itu tergolong muzakkar. Sekali lagi, jika kata tersebut menunjukkan laki-laki secara hakiki, maka itu tergolong muzakkar. Contohnya rojulun. Rojulun laki-laki. Yeah. Ini secara hakikat ya tidak mungkin dikatakan sebagai mu'annas, jelas-jelas laki-laki. Ya kan? Rojulun. Jamaknya rijalun. Yang kedua, jika kata tersebut menunjukkan perempuan secara hakiki, maka itu dikategorikan sebagai mu'annas. Jika kata tersebut menunjukkan perempuan secara hakikat, maka itu mu'annas. Contohnya adalah kata imro'atun. Kata imro'atun, wanita. Yang jelas wanita. Meski mu'annas. Berikutnya yang ketiga. Cara membedakannya. Kata benda yang berakhiran tak, huruf tak, yakni tak marbutah, huruf tak yang melingkar, ya. Huruf tak yang melingkar, bukan yang seperti ba itu. Kata benda yang berakhiran tak marbutah umumnya adalah mu'annas. Kata benda yang berakhiran tak marbutah, tak yang melingkar, ya, maka umumnya adalah mu'annas. Seperti Fatimatu, Fatimah. Atau benda mati, madrasatun, madrasatun, sekolah. Jadi kalau Fatimah ini
ya kita ketahui jelas wanita ya, karena nama wanita. Tapi kalau sekolah, dari mana kita ketahui? Yakni dari adanya huruf ta di akhir, ya. Karena adanya huruf ta marbutoh yang ada di akhir. Madrasatun, sa'atun, ya. Apalagi sayyaratun, darrajatun. Itu semuanya adalah deretan kata benda yang dikategorikan sebagai muannas. Keempat, sebagian kata benda yang menunjukkan anggota tubuh yang berpasangan, maka muannas. Penting ya. Sebagian kata benda yang menunjukkan anggota tubuh yang berpasangan adalah muannas. Seperti tangan. Ada kanan, ada kiri. Berpasangan ya. Berarti tangan yang dalam bahasa Arabnya adalah yadun, ini tergolong dalam kategori muannas, perempuan. Ya. Jadi kalau menunjuk ini adalah tangan, berarti hadhihi yadun, bukan hadza yadun. Ya. Berikut pula kaki, rijlun. Ada kanan, ada kiri. Rijlun ini, ya kaki ini, karena dia anggota badan yang berpasangan, tergolong sebagai muannas. Kalau kita tunjuk itu adalah kaki, maka bahasa Arabnya adalah tilka rijlun. Itu adalah kaki, bahasa Arabnya adalah tilka rijlun, bukan zalika rijlun, bukan. Kelima, jika kata tersebut tidak memiliki tanda khusus. Nah, ini yang agak sulit. Jika kata tersebut tidak memiliki tanda khusus, tapi dalam bahasa Arab, ya, dalam aturan bahasa Arab dianggap muannas, maka perlu dihafal. Sekali lagi, yang kelima, ini agak sulit. Jika kata tersebut tidak memiliki tanda khusus, apakah dia muannas atau bukan, tapi orang Arab mengatakan ini muannas, maka kita pun harus mengikuti kaidahnya orang Arab, karena ini adalah bahasa mereka. Kita tidak bisa protes, ya. Kok matahari muannas ya? Tidak bisa, ya. Mereka yang memiliki bahasa, maka kita sebagai orang ajam harus ikut. Jadi poin yang kelima ini caranya harus dihafal. Kata-kata yang tidak ada tandanya tapi tergolong sebagai muannas. Ya, biasanya kan kalau kata benda yang memiliki tak marbutoh diakhiri dengan tak marbutoh, maka ya kemungkinan besar dia adalah muannas. Namun ternyata beberapa kata benda itu ada yang tidak memiliki tanda tak marbutoh, namun dia tergolong sebagai muannas. Apa saja itu? Ya, di antaranya adalah syamsun, matahari. Sebagaimana tadi yang telah kita sebutkan, syamsun, matahari. Ya. Kemudian darun, rumah, juga sebagai muannas. Kemudian ardun, bumi. Ardun, bumi. Ini pun muannas. Rihun, angin. Rihun, angin. Muannas juga. Nafsun, jiwa. Nafsun, jiwa. Muannas. Samaun, langit. Samaun, langit. Harbun, perang. Harbun, perang. Ya muannas walaupun perang, ya. Kategorinya saja. Walaupun yang berperang adalah laki-laki. Namun kata harbun ini tergolong sebagai muannas. Kemudian yang kedelapan adalah sabilun. Sabilun, jalan. Ya, sabilun itu jalan. Ini juga muannas. Juga termasuk sinonimnya thoriqun, jalan. Thoriqun, jalan juga muannas.
Berikutnya ka'sun, gelas. Ka'sun, gelas, pun tergolong sebagai mu'annas. Kemudian contoh yang terakhir adalah narun, api. Narun, api. Nah, termasuk seperti Jahannam atau nama-nama neraka. Ya. Jadi kata tunjuk yang dipakai adalah kata tunjuk mu'annas. Hadhihi jahannam. Tidak ada hadza jahannam, enggak. Ya. Hadhihi jahannam seperti dalam surat Yasin. Baik, itu di antara contoh kata benda di dalam bahasa Arab yang tidak memiliki tanda mu'annas namun dikategorikan sebagai mu'annas. Baik, sekarang kita akan memberi contoh kalimat. Ya. Sekarang kita akan memberi contoh kalimat. Pertama-tama, contoh untuk kalimat mudzakkar. Kita perhatikan ketika fa'ilnya mudzakkar, penggandengnya pun adalah mudzakkar. Ya. Muhammadun talibun nasyitun. Muhammadun talibun nasyitun. Muhammad adalah seorang murid yang rajin. Muhammad adalah seorang murid yang rajin. Muhammadun talibun nasyitun. Muhammadun talibun nasyitun. Sekarang kita bandingkan dengan kalimat kedua yang kita akan menggunakan mu'annas. Aisyatu talibatun nasyitun. Aisyatu talibatun nasyitun. Aisyah adalah seorang murid perempuan yang rajin. Aisyah adalah seorang murid perempuan yang rajin. Kita perhatikan pada kalimat pertama, Muhammadun talibun nasyitun. Sementara kalimat kedua, Aisyatu talibatun nasyitotun. Berhubung Aisyah adalah mu'annas, maka talibnya juga diberi ta marbutah, demikian pula nasyitah diberi ta marbutah. Jadi kesimpulannya adalah, dalam bahasa Arab, setiap kata benda pasti tergolong dalam salah satu dari dua jenis. Apakah mudzakkar ataukah mu'annas. Mudzakkar adalah kata benda yang menunjukkan jenis laki-laki, baik hakiki maupun maknawi. Sementara mu'annas adalah kata benda yang menunjukkan jenis perempuan, baik hakikatnya memang perempuan, maupun hanya maknawi saja. Nah, kesimpulan berikutnya, tanda yang sering digunakan untuk mengenali mu'annas adalah ta marbutah. Ta, huruf ta marbutah yang terikat di akhir kata tersebut. Di akhir kata tersebut. Kemudian, beberapa kata yang tidak memiliki tanda khusus perlu dihafal. Beberapa kata yang tidak memiliki tanda khusus sebagai mu'annas, namun dia dikategorikan sebagai mu'annas dalam bahasa Arab, maka perlu dihafal. Ya, perlu dihafal. Dengan memahami konsep ini, kita dapat lebih mudah menyusun kalimat dalam bahasa Arab dengan tata bahasa yang benar. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.